warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya peserta didik. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari satu buah sistem yang ada di sepeda motor, yaitu sistem starter. Jadi gini, apapun nanti misalnya yang akan kita kerjakan, yang pertama anak-anak kami harus tahu bahwasannya starter itu di sepeda motor ada dua jenisnya. Artinya bukan jenis dari bendanya, tapi sebutannya. Pertama ada namanya kickstarter. Kickstarter ini artinya di-engkol untuk menghidupkan sepeda motornya, sistem engkol melalui biasanya menggunakan kaki. Kemudian ada namanya elektrik starter. Nah, inilah perangkat elektrik starternya yang sudah kita buat dalam satu buah stand ya. Ini adalah stand starter sepeda motor. Baik, kita bisa lihat di sini itu komponennya nggak terlalu banyak untuk sistem starter. Pertama sudah pasti ada sumber arus, ini baterai. Kemudian ada sekring, ya, ini ada sekring, kemudian kunci kontak, kemudian tombol starter, kemudian ada solenoid starter. Ini biasa juga disebut apa bahasanya di luar? Solenoid ini otomat starter, kan biasa kita dengar itu ada namanya. Orang sebutkan misalnya sepeda motor saya nggak bisa di starter, yang kedengaran cuma suara tek-tek. Nah, itu bisa jadi mungkin baterainya yang habis, bisa jadi memang starternya bekerja tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Ada yang terakhir adalah motor starter. Kenapa disebut dia motor starter? Karena dia adalah penggerak awal. Ya, motor itu artinya penggerak, sama artinya seorang petinju nggak akan pernah naik ring, itu akan berlaga di atas ring kalau tidak punya promotor. Jadi bukan petinjunya yang bertanya bahwasannya kita main di atas ring, bukan, tapi ada promotornya. Ini namanya adalah motor starter. Baik, Bapak akan gambarkan dulu secara simbol, kemudian nanti kita akan rakitkan dengan menggunakan sementara sistemnya adalah sistem gambar, kemudian nanti kita refleksikan, kita contohkan pada stand starter ini. Baik. Pertama anak-anak kami tahu itu simbol starter, simbol daripada baterai itu bukan baterainya yang digambar, tapi adalah simbolnya. Contohnya ini, saya gambar saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah simbol baterai ya. Berapa volt itu ditentukan dengan jumlah garisnya. Jadi ada 12 garis, berarti baterai ini menyimbolkan voltasenya adalah 12 volt. Baik. Kemudian baterai ini akan kita gunakan nanti, tentu dia juga ada perangkat lain. Contohnya apa? Ada yang disebut namanya sekring ataupun push ya, tulisannya sebagai jembatan arus. Baik, ini Bapak gambar dulu simbolnya. Kira-kira begini. Ini adalah sarang daripada sekringnya, rumahnya. Kemudian simbolnya sendiri adalah ini. Oke. Kemudian habis sekring, kita lihat di sini apa? Kunci kontak. Baik, Bapak gambarkan simbolnya kunci kontak. Di kunci kontaknya kita punya dua terminal. Satu adalah terminal in, kemudian satu lagi adalah out, atau yang biasa juga disebut dengan on dan off. Iya, ini on-nya, kemudian ini off-nya. Ya, masuknya ini. Baik. Habis kunci kontak, selanjutnya tombol starter ataupun saklar tombol starter. Baik.
Tombol saklar stator ini sebenarnya terdiri daripada dua buah kontak plat, ya seperti ini. Kemudian terbungkus dengan satu buah komponen pada sistem tombol stator. Baik, selanjutnya habis tombol stator, solenoid. Bapak gambar. Solenoid itu sebenarnya terdiri daripada satu buah inti besi. Tapi besinya ini terdiri daripada beberapa pelat yang diketemukan dan membentuk satu bagian. Kemudian pada inti besi ini akan digulungkan yang namanya email. Digulungkan email dan ada dua kaki keluar, yaitu satu kaki gulungan pertama, yang satu lagi adalah akhir daripada gulungan tersebut. Sistem cara kerja solenoid ini, ya, kita katakan saja kaki pertama ini namanya A, kaki kedua disebut namanya B. Cara kerjanya begini. Bila kaki A, ya, diberi arus positif dan kaki B diberi arus negatif, maka pada inti besi ini akan terbangkit induksi magnet. Dia akan terbangkit magnet. Itu disebut namanya magnet apa? Magnet buatan. Terbangkit dia kemagnetan yang disebut dengan magnet buatan. Magnet, ya, ini definisi magnet pula. Magnet ialah sebuah benda yang sanggup menarik benda lain yang berada di sekitarnya. Nah, ini definisinya magnet. Maka pada waktu kaki A diberi arus positif atau sebaliknya, ini boleh bolak-balik ya. Boleh kaki A diberi arus positif, boleh kaki B arus positif. Kalau kaki B-nya dikasih positif, maka A-nya dikasih negatif. Bisa dimengerti? Maka di sini akan terbangkit induksi magnet. Induksi magnet ini akan menarik benda yang berada di sekitarnya. Dan pada bagian atas itu dibuatkan satu buah pelat yang ujungnya diberikan satu buah kontak poin namanya. Kemudian di bawahnya juga ada satu buah kontak poin, ya, dan ini membentuk kaki masing-masing. Nah, ini kakinya. Nah, ini kakinya. Kita kasih sebut nama kakinya lagi. Ini si C, ini si D. Ya, ini tadi B. Maka pada waktu kaki A diberi arus positif, kaki B diberi arus negatif atau sebaliknya, maka inti besi ini akan jadi magnet. Dan magnet tersebut menarik pelat yang berada di atas. Dia akan menarik ini, akan dia tarik ke bawah. Apa yang terjadi terhadap kontak poin D dan C? Bertemu, ya. Jadi artinya pertemuan kontak poin kaki C dan D itu dilakukan oleh kaki A dan B dengan sistem kemagnetan. Itulah cara kerjanya solenoid. Makanya kan sering kita dengar itu kalau dihubungkan kaki solenoid arus kecilnya dikasih satu positif, satu dikasih negatif, dengar suara tek 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 tek. Bisa dimengerti yang bunyi tek itu mana? Yang bunyi tek itu adalah pertemuan kontak platina ini. Tek tek tek. Oke, itulah dia. Baik, komponen terakhir tentu adalah motor stator. Kita simbolkan. Ini motor statornya. Ini kaki terminal positifnya. Kemudian kodenya adalah M, artinya adalah motor stator. Kemudian kita coba dulu untuk merangkainya. Kita lihat. Kalau seandainya terminal negatif pada baterai, saya ikatkan ke bodi di simbolnya. Ini saya ikatkan ke bodi, artinya semua perangkat yang ada di sini, artinya landasan daripada papan tulis ini sudah dialiri arus negatif. Kalau papan, kita berasumsi bahwasannya ini adalah seksi ataupun chassis dari sepeda motor. Maka dari itu semua seksinya atau chassis sepeda motor
sudah dialiri arus negatif. Baik, kita lanjut. Pada posisi sepeda motor ini, ya, motor starter itu kan diikatkan di chassis atau seksi sepeda motor, ya, diikatkan dia dengan menggunakan pengikat bautnya. Secara otomatis maka di starter ini juga arus negatifnya sudah ada. Nah, ini simbolnya. Berarti motor starter ini sudah ada arus negatifnya. Dia hanya memerlukan bisa bekerja, bisa menghasilkan satu buah putaran, hanya menunggu arus positifnya saja. Baik, sekarang kita rangkai, kita lanjut. Baterainya kita baca dia 12 volt. Kenapa? Karena disimbolkan dengan garis yang ada sebanyak 12. 6 negatifnya dan 6 positifnya. Langkah pertama itu positif baterai kita hubungkan ke sekring. Jadi kita hubungkanlah ke sekring. Sekring ini adalah jembatan arus. Jadi arus yang masuk ke dalam sekring dia akan saring, dia akan atur dengan kapasitas sekring yang dimasukkan kepadanya. Contoh, kalau seandainya sekring ini adalah 2 ampere, maka arus yang mengalir di ujung terminal sekring ini 12 volt 2 ampere. Kita tahu semua baterai kebanyakan pada sepeda motor itu voltasenya adalah 12 volt 5,5 ampere hour. Berapa sisa ampernya di sini? Dipakai 2 tinggal 3,5. Inilah nanti sisanya untuk digunakan pada klakson, kemudian komponen-komponen yang lain. Oke, kita lanjut. Kemudian ya, dari sekring itu dimasukkan dia ke kunci kontak. Kita masukkanlah ke kunci kontak. Posisi arus sekarang sudah berada di terminal kunci kontak, tetapi di terminal masuknya, in-nya belum keluar. Kapan dia keluar? Saat kunci kontaknya diputar dari off ke on. Nah, ya, kita putar, tek, keluarlah arusnya di sini. Dari sini, ya, dari terminal kunci kontak itu kita masukkanlah dia ke tombol starter. Nih, saya masukkan ke tombol starter. Masukkan ke tombol starter. Saya buka kunci kontak. Arus mengalir dari on masuk ke salah satu kontak poin pada tombol starter. Apabila ini saya tekan kontak poinnya, maka arus itu akan berpindah ke kontak poin sebelah. Dari sinilah kita masukkan dia ke solenoid arus kecil. Ya, betul, solenoid arus kecil. Kaki yang mana, Pak? Terserah. Boleh di A, boleh di B. Misal menurut gambar supaya lebih elok, lebih enak, saya masukkan di terminal B. Saya masukkan di sini. Oke, kemudian berarti A saya kasih negatif. Ini dia. Saat tombol starter saya tekan, maka arus positif itu akan masuk ke kumparan solenoid arus kecil dan membangkitkan arus. Alhasilnya kaki C dan D bertemu, berhubungan. Dari sinilah kemudian kaki D disuplailah dia arus positif, karena yang diperlukan motor starter kan positif. Kemana, Pak? Ke positif baterai. Langsung kemari? Tidak, harus melalui yang sudah ada sekringnya. Baik, simpelnya kita ambil saja dia langsung dari, ya, aneka sedikit supaya nampak. Kita ambil langsung kemari. Ini dia. Artinya arus dari kunci kontak ini adalah arus yang sudah dikontrol oleh sekring. Seandainya terjadi trouble shorting, terjadi korslet, maka sekring ini akan putus.
Dari sinilah bisa disimpulkan, kita tekan tuh masuk arus positif ke terminal B, kemudian negatif sudah ada di dalam menunggu, terjadi induksi magnet, plat D dan C kontak poinnya bertemu. Arus yang masuk dari sekring yang sudah diamankan oleh sekring maka akan mengalir dari kaki D ke C. Inilah kemudian dimasukkan pada starter. Ini ya. Ini rangkaiannya. Ini rangkaiannya bisa jadi berbeda nanti dia gambarnya kalau seandainya motor starternya di sini atau di sini, relanya agak di bawah, kemudian kompor starternya agak di atas. Bisa jadi gambarnya agak berbeda. Nah, inilah Mang Ina ya, anak kami salah satu secara teori ya rangkaian sistem starter elektrik ya, yang menggunakan motor starter. Ada Pak kira-kira rupanya starter yang tidak menggunakan motor starter? Ada, yang mengadopsi itu magnet dan armaturnya atau kumparan pembangkit listriknya langsung dijadikan untuk pemutar pada poros anchor. Disebut namanya ACD starter. Tapi kita belum masuk ke situ, kita baru masuk kemarin.